Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 4.1 kekongruenan bangun datar. Untuk halamannya, halaman dari 202 sampai dengan 212 kita akan membahas di sini materinya terlebih dahulu. Nanti untuk latihannya kita akan bahas selanjutnya ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquidor.blogspot.com. Oke, untuk kegiatan pertama, mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Ayo kamu amati, coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama. Yang pertama, dua gambar mobil yang kongruen. Dua gambar mobil yang tidak kongruen. Jadi beda ya. Kalau kongruen itu bentuk dan sudutnya nantinya sama ya. Seperti itu. Nah, kalau bukan yang tidak kongruen ya, nanti dia bentuknya berbeda dan sudutnya juga akan berbeda ya. Seperti itu. Sekarang perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. Lihat bangkunya. Dua gambar kursi yang kongruen ya. Sekarang dua gambar kursi yang tidak kongruen, mempunyai ininya yang berbeda ya, apa namanya? Sebutnya tinggi yang berbeda ya, seperti itu. Jadinya dia disebutnya tidak kongruen. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ada 5 gambar pensil yang kongruen ya, mempunyai panjang yang sama. Sedangkan dua gambar pensil tidak kongruen karena dia bukan jenis yang sama dan mempunyai panjang yang berbeda. Untuk gambar ini ya, ini merupakan dua lukisan yang kongruen karena apa? Panjang dan lebarnya memiliki ukuran yang sama panjang ya. Memiliki ukuran yang sama ya, maksudnya maaf. Ini 40, di sini 40, di sini 60. Yang di satu lagi juga 60. Jadinya ini kongruen. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sekarang dua figuran lukis yang tidak kongruen ya karena dia memiliki panjang dan lebar yang berbeda ya. Seperti itu. Sekarang, gunakan kalimatmu sendiri setelah mengamati gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.5. Menurutmu mengapa dua bangunan atau lebih dikatakan kongruen? Yang pertama ya. Yang pertama itu sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut yang bersesuaian sama besarnya ya. Jadi harus sama besar. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kegiatan 2 itu menemukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikan beberapa pasangan berikut ya. Di sini ada dua persegi panjang yang kongruen ya, memiliki panjang dan lebar itu yang sama ya, panjangnya sama dan lebarnya juga sama ya. Ini juga panjang dan yang ini adalah yang lebarnya. Jadi masing-masing sama walaupun dia bentuknya yang satu yang panjangnya itu horizontal, yang satu lagi yang panjangnya vertikal, tapi memiliki panjang ya dan luas yang sama. Satu lagi adalah sudut yang sama besar ya. Yang perlu diingat itu dua ya. Selanjutnya yang B juga sama ya. Memiliki sisi yang sama besar keduanya dan memiliki sudut yang sama besar ya. Itu 90 derajat masing-masing setiap sudutnya di kedua bangun persegi. Begitu juga dengan bintang ya, sama memiliki panjang sisi yang sama dan memiliki sudut yang sama juga ya. Kan sini ada 5 sisinya ya. Oke. Bukan 5 sisi, apa namanya? 5 titik ya. Selanjutnya untuk yang D itu 3 tabung kongruen ya, memiliki panjang yang sama dan memiliki sudut atau bentuknya juga sama ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun tidak kongruen. Dua persegi panjang yang tidak kongruen ya, karena memiliki panjang dan lebar yang berbeda ya. Ini di sini, yang ini kemungkinan lebih panjang seperti itu ya. Sama yang ini juga ya. Dua segi empat tidak kongruen karena apa? Sudutnya tidak memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau ini ukuran sudutnya udah sama ya, sama-sama 90 derajat ya, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Tetapi dia tidak mempunyai panjang yang sama, tidak mempunyai ya panjang yang sama. Sedangkan yang satu lagi ya, ini tidak mempunyai
sudut yang sama besar. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Ini juga dua bintang tidak kongruen karena tidak mempunyai panjang yang sama besar di setiap sisinya ya. Yang ini juga sama, dua tabung tidak kongruen karena tidak mempunyai panjang yang sama ya. Jadi berbeda panjangnya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kongruen itu misalkan ini segi 4 deh. Ini persegi 4 itu jenisnya persegi panjang ya. Terus ditimpah lagi misalkan sama juga ternyata sudut-sudutnya. Nah, ini adalah sebutnya kongruen ya. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang ayo kita menular, diskusikan dengan kelompokmu, lalu paparkan hasilnya kepada teman-teman sekelasmu. Yang pertama, mengapa bangun-bangun pada gambar 4.6 kongruen, tetapi bangun pada gambar 4.7 tidak kongruen? Syarat apakah yang harus dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 4.6 yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 4.7? Oke, kita ambil satu sampel saja ya. Oke. Mengapa bangun-bangun pada gambar 4.6 kongruen ya? Seperti itu. Jadi pertanyaan adalah itu ya. Yang pertama adalah memiliki panjang sisi ya, panjang sisi yang sama besar. Yang kedua, memiliki sudut yang sama besar juga, yang sama besar. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ya, syarat apakah yang harus dipenuhi pada gambar 4.6 yang tidak dipenuhi oleh bangun gambar 4.7? Kita ambil satu sampel saja ya. Sisanya itu kalian. Ini yang pertama adalah tidak ya, tidak memiliki. Syaratnya seharusnya dia sama seperti yang satu ya. Karena ini kan tidak memiliki ya, ini tidak memiliki panjang sisi yang sama. Dan ya, memiliki sudut yang sama besar, memiliki sudut yang sama besar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kegiatan 3, mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Nah, oke. Sekarang ayo kita mencoba perhatikan bangun di bawah ini ya. Jadi ada bangun ABCD dan EFGH. Yang pertama, salinlah persegi panjang ABCD pada gambar 4.8 pada kertas lain, kemudian guntinglah. Oke, yang kedua, translasikan pergeseran persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A berhimpitan dengan E dan titik B berhimpitan dengan titik F. Apa yang terjadi dengan titik lainnya? Oke, ini kalau kita geser seperti ini ya. Nah, kalian bisa melihat lebih lengkap lagi melalui video transparannya ya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa yang terjadi dengan titik lainnya? Jadi yang titik lainnya tidak hanya A dan E saja yang berhimpit, B dan F juga berhimpit, tetapi yang C ya, yang C dengan G ya, C dengan G juga berhimpit ya, titik C berhimpit ya, berhimpit dengan G dan D ya, berhimpit dengan H, seperti itu ya. Jadi semuanya berhimpit, titiknya itu namanya sebut kongruen. Nah, kita lanjut lagi. Jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH ya, seperti itu. Jadi bangun ABCD kongruen dengan EFGH ya, disimbolkan dengan ABCD nih, ABCD ya. Kalau kongruen itu seperti ini, bergelombang ada sama dengannya, seperti itu ya. Ini namanya kongruen artinya. Bangun ABCD
ini kongruen ya, kongruen terhadap bangun EFGH. Cara bacanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk kegiatan 4 mendapatkan 2 bangun kongruen dengan rotasi. Perhatikan bangun di bawah ini. Nah, ini ada 2 bangun ya, yang satu warna pink, yang satu lagi warna ini hijau ya. Oke. Yang pertama, jiplaklah bangun trapesium PQRS, lihat gambar 4.9 pada kertas lain lalu guntinglah. Yang kedua, putarlah atau rotasikan trapesium yang kamu buat dan geserlah menuju trapesium TU-VW. Apakah trapesium PQRS tepat menempati trapesium TU-VW? Jika benar, maka PQRS kongruen terhadap TU-VW. Oke, kita akan balik dulu gambarnya, dirotasi dulu ya. Dirotasi dulu tadi kan bacaannya. Dari awal seperti ini, kita rotasi seperti ini yang warna hijaunya ya. Terus setelah itu kita geser. Seperti ini. Nah, kalian bisa melihat video dari transparannya ya, biar kalian benar-benar melihat sudutnya itu udah titik pas apa belum ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Maka benar ya, bahwa titik PQ ya, PQ sama RS itu kongruen terhadap TU-VW. Oke. Sekarang di sini ada kegiatan 5, syarat 2 bangun segitiga banyak poligon kongruen. Perhatikan gambar bangun di bawah ini. Yang pertama, ukurlah panjang sisi dan besar sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Tuliskan pada gambar 4.10. Oh, ini masih sama ya. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimanakah panjang sisi-sisi yang bersesuaian tersebut? Kemungkinan ini bersesuaian ya. Semoga saja bersesuaian ya. Kalian bisa mencobanya di rumah untuk lebih meyakinkan kalian ya. Kalau seperti ini kalian lihat ya. Kalau ini dibalik, yang ini dibalik ya. Ini akan menjadi seperti ini. Berarti di sini S ya. Di sini S nih, di sini R. Terus di sini P ya, di sini Q. Seperti itu ya. Coba kita lihat dulu. P, Q, R, S. Kalau diputar seperti ini, bentar. Oke, udah ketemu nih. Ini kita anggap R, ini kita anggap S, berarti kebalik ya. Dan ini yang Q di sini ternyata, yang sini adalah yang P. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat panjang sisi yang bersesuaian adalah AB ya. AB sama dengan PQ ya. DC itu sama dengan SR. BC sama dengan QR nih. QR. Sekarang yang AD sama dengan PS ya, seperti itu jadinya. Ini sisi-sisi yang bersesuaian. Tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimanakah besar sudut yang bersesuaian tersebut? Oke. Kalau dilihat dari sini ya, bahwa misalkan ini kan gambarnya segi 4. Kita pukul sama rata atau kita anggap saja si A dan C ini adalah sudut yang berhadapan. Kalau yang sudut berhadapan adalah 90 derajat ya. Maka sudut A ditambah C itu sama dengan sudut P ditambah dengan sudut R. Sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Begitu caranya. Berarti sudut B ditambah dengan sudut D sama dengan sudut ya Q plus sudut S itu 180 derajat. Karena kan dia kan datar nantinya. Kalau sudut saling berhadapan. Oke. Bisa seperti ini atau kalian bisa buat seperti ini. Sudut A sama dengan sudut B. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut Q. Ini juga nggak apa-apa, masih sama kok. Sudut D sama dengan sudut S. Nah, kalian banyak bisa memilih. Sekarang, apakah kedua bangunan itu kongruen? Jelaskan ya. Ternyata ya, ternyata kedua bangun tersebut kongruen. Ya, dilihat dari jawaban nomor 2 ya, yang bersesuaian dan nomor 3 ya. Jadi ya, ABCD
ABCD itu kongruen terhadap PQRS. Seperti ini ya jawabannya. Oke, menurut kamu apa saja syarat dua bangun segi banyak poligon kongruen? Jelaskan. Ini masih sama kayak tadi ya, yaitu panjang sisi yang sama. Panjang sisi yang sama ya. Antara dua bangun. Antara dua bangun datar ya. Yang kedua itu adalah memiliki sudut yang sama. Memiliki sudut yang sama antara sama ya dua bangun datar seperti itu. Oke, sekarang nomor 6, carilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya kongruen. Selidiki apakah syarat-syarat yang kamu berikan untuk dua bangun kongruen terpenuhi. Oke, ini adalah tugas kalian project ya. Ini Bapak tidak bisa membantu. Kita akan sampai nomor 5 saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayo kita simpulkan berdasarkan kegiatan 5, kesimpulan yang kamu peroleh adalah dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ayo kita mendengar apakah jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang sudah menjamin dua bangun kongruen? Apakah jika sudut-sudut yang bersesuaian sama sudah menjamin dua bangun kongruen? Oke. Bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian ya, itu harus sama panjang. Sementara ya, jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangunan yang kongruen sudah pasti sebangun, namun jika sebangun belum tentu kongruen ya. Jadi kalau dilihat dari kalimat ini, jika sisi-sisi yang bersesuaian sudah menjamin dua bangun kongruen, tentu iya ya. Seperti itu. Apakah jika sudut-sudut yang bersesuaian sudah menjamin dua bangun itu kongruen? Iya ya, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Untuk materi esensi 4.1, syarat dua bangun datar. Oke, ini adalah materi pengulangan saja ya, kalau materi esensi. Kita mengulang lagi, nggak apa-apa. Jadi, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran sama panjang itu disebut kongruen. Ya. Dua bangun segi banyak atau polinom dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu tadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Jika sisi AB dan JK ini sisi yang berseberangan. Sudut D dan sudut M itu adalah sudut yang bersesuaian ya. Jadi sama nih sudutnya. Apalagi sudutnya yang sama A dan J ya. Maka besar sudut MA-nya itu sama dengan besar sudut dari J. Sekarang sudut B dan sudut K ya. Seperti itu sama ya. Maka besar sudut B sama dengan besar sudut K. Seperti itu jadinya. Nah, untuk sisi-sisi yang bersesuaian ya, ini adalah ada AB yang ini ya. Ini bersesuaian dengan JK. Misalkan lagi, kita ambil CD. CD ini bersesuaian dengan LM. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD kongruen itu seperti ini ya. Kongruen. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD ya. Yang tadi lambang kongruennya itu dicoret kalau dia tidak kongruen. Catatan, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, A ya, A itu dengan yang J, jadi yang biru dengan yang biru, B dengan K ya, C dengan L, D dengan M, seperti itu. Sama ini juga ya. Jadi tidak bisa nih kita membuatnya itu seperti misal B, A, D, C ya. Kita ngambil gambar sini ya. Terus di sini J, M, L, K itu tidak kongruen
ya, seperti itu kan. B sama J yang depan sama yang depan, yang kedua dengan yang kedua, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang pertama ini menentukan sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Oke, ini ada alternatif penyelesaian masalahnya ya. Kalau sudut ya, sisi dulu, sisi baru sudut. Oke, sisinya kan A sama B. AB. Ya. Kalau sisi itu, panjang sisi itu seperti ini. Ada apa namanya? Tanda di atasnya. Atau disebutnya bar ya. AB bar. Gini, AB bar. Asal jangan AB bar. Enggak ya, enggak seperti itu. Nah, kalau misalkan sini sisi AB sama aja sama kayak sisi WX. Sisi DC itu sama aja kayak sisi ZY. Ini sini sudah ada ya jawabannya. Ini akan penjelasan sedikit saja. Sudut A sama dengan sudut W. Sudut D sudah sama dengan sudut Z. Sudut C sama dengan sudut Y. Sudut B sama dengan sudut X ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk contoh 2, mengidentifikasi dua bangun kongruen ya. Jadi manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan. Oke. Alternatif penyelesaian masalahnya di sini, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Setiap persegi mempunyai sudut-sudut siku-siku sehingga sudutnya itu 90 derajat, besarnya pasti sama ya, pasti 90 derajat sudutnya semuanya ya. Nah, sekarang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Persegi A dan persegi B. Ya, lihat ya. Panjang setiap sisi persegi A itu 8. Panjang setiap persegi sisi B itu adalah 9. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian A dan B ini tidak sama ya. Ini tidak sama. A dan B tidak sama. Oke. Kita lanjut lagi ya. B dan C. Nah, B dan C juga itu tidak sama ya, karena kita terlalu kecepatan. B dan C ini tidak sama ya. B-nya 9, C-nya 8. Maka yang sama itu adalah sisi panjangnya itu adalah A dan C ya, seperti itu. Oke, berdasarkan 1 dan 2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah A dan C. Jadi, walaupun di sini ada A, B, C, tapi kan yang memenuhi keduanya ya. Jadi, nggak boleh salah satu, harus keduanya ya. Kalau keduanya terpenuhi syaratnya ini, maka dia bangun kongruen. Kan kalau B hanya di sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, tapi dia tidak ada sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dengan bangunan lain. Seperti itu, makanya dia tidak kongruen terhadap bangun yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Untuk contoh 3, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, kita lihat lagi ya bahwa di sini ada sudut D, sini juga ada sudut S yang belum diketahui, X-nya juga ada di C ya. Oke, sekarang jika panjang sisi AB ya, panjang sisi AB kan 40, BC-nya ini adalah 21 dan RS 16 dan PS 15. Tentukan apakah panjang sisi AD, PQ dan QR ya. Oke. Jika besar sudut A-nya itu adalah 60 derajat, berarti di sini 60 derajat ya. B-nya adalah 40 derajat ya. Nah, berapakah besar sudut R dan L dan sudut S ya? Selanjutnya, besar sudut A ditulis dengan M ya, ada A seperti ini. Seperti yang sudah kamu kenal di kelas 7 dan 8. Oke, kita lihat ya. Kita harus ingat bahwa kongruen itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menentukan panjang sisi-sisi AD, BC, PQ, QR, tentukan terlebih dahulu dua sisi yang bersesuaian ya. Jadi, AB ya, AB ini kan kita lihat ya, ada yang sudut 2 ini tandanya berbeda sama ini ya. Maka berarti di sini sama ya. Jadi AB ya sama dengan PQ. Oke, selanjutnya ya. Yang 2 ini BC sama dengan QR. Oke. Berarti BC sama dengan QR ya. Berarti kita bisa tahu nih QR-nya ini berapa. Kalau BC-nya 21 berarti QR-nya nantinya itu
20 berapa? 21. Ya kan sama. BC itu sama dengan QR. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti kalau QP-nya berapa? PQ-nya. Kalau AB-nya aja itu 40 ya, maka PQ-nya juga itu ikutan 40 seperti itu. PQ-nya 40. Jangan lupa satuannya ya, cm. Sekarang, berarti kalau ditanya CD. Kalau CD berarti sama dengan RS ya. CD sama dengan RS. Berarti si CD-nya berapa? CD-nya tentunya 16 cm. Lagi sekarang, kalau kita mau cari AD, berarti AD sama aja kayak PS ya. Jadi AD-nya berapa? Kalau PS-nya itu kan 15. Maka AD-nya juga 15 ya. 15 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita udah mendapatkan nih apa yang ditanya tadi ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke sudutnya ya. Sudutnya itu kita udah tahu ya bahwa B ini kan sama seperti besar sudut B ini sama dengan besar sudut ya. M-nya ketinggalan mulu sama dengan Q. Kalau sudut B-nya aja 40 ya. 40 berarti sudut Q-nya juga besarnya 40 seperti ini caranya ya. Lihat nih soalnya, kan 40 yang diketahui. Jadi kalau sudut A ini adalah 40 ya, besar sudut A-nya ini adalah 40. Karena A juga ya, sudut A ini sama dengan besar sudut dari yang satu mana? Yang ini ya. Ini kan ada garis cuma satu, berarti sudutnya besar sama dengan P. Kalau di A-nya itu 60 ya, sudut A-nya 60, maka berarti besar sudut si P-nya juga 60. Udah ketemu tuh. Selesai kan ya? Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk sisanya? Kalau sisanya ya, jika dia sudut sehadap ini seperti ini ya. Ini kan A-nya tadi berapa? Sudut A-nya itu 60. Sudut A-nya itu 60. Sudut C adalah yang ditanyakan ya. Sudut C adalah yang ditanyakan. Nah, kalau dia misalkan sehadap seperti ini ya. A sehadap dengan C dan B sehadap dengan D. Maka besar sudut A itu jika ditambah dengan besar sudut C itu harus 180 derajat. Maka kita bisa mencari nih besar sudut C sama dengan 180 derajat yang A pindah luas ke sebelah kanan. Maka menjadi negatif besar sudut A. Nah, untuk besar sudut C berarti 180 derajat dikurang dengan berapa? Dikurang dengan A-nya tadi 60 ya, 60 derajat. Maka besar sudut C-nya itu adalah 120 derajat. Seperti itu. Oke? Nah, untuk selanjutnya yang sisanya ini ya, yang dari sini itu kalian samakan saja sama seperti tadi cara Bapak ya. Kan bedanya ini adalah sudut ini ya, Q ke S ya. Oke? Q ke R. Oke, seperti itu ya. Sekian pembahasan belum ternyata ya. Belum selesai. Ternyata ada ayo kita tinjau ulang. Masya Allah. Manakah pasangan bangun berikut yang kongruen dan tidak kongruen? Jelaskan ya. Yang A itu kongruen ya, karena ya tadi syarat yang pertama ya, mempunyai panjang sisi yang sama. Mempunyai panjang sisi yang sama ya. Panjang sisi yang sama. Yaitu berapa panjang sisinya? 4 cm. Dan sudutnya ya. Dan sudutnya sama besar. Oke, untuk yang B ini ya. Yang B ini tidak kongruen ya, tidak kongruen. Tidak kongruen karena sudutnya sudut dari kedua bangun tersebut ya tidak sama besar. Oke?
lihat deh sudutnya, ini sama ini kan beda banget ya, yang ini 90 derajat, kemungkinan yang ini kurang dari 90 derajat, seperti itu. Itu adalah dari penglihatan saja. Mudah bukan ya? Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa berdoa untuk masing-masing ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.